Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ciprita Rahmania Rasuluna dengan NIM 2208031040161. Saya Febrianti Hari Bastami dengan NIM 220803104052. Saya Nafa Kurniavandari dengan NIM 230810102004. Saya Nazila Siva Nabila dengan NIM 230810102001. Saya Setiamina Zaratun Nadia dengan NIM 2308 Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan beragam flora dan faunanya. Keberagaman serta kesuburan tanah Indonesia telah melatar belakangi negara ini mendapat julukan sebagai paru-paru dunia dan menjadi sebuah negara agraris. Indonesia merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani dengan persentase sebesar 40%. Hal ini menandakan bahwasanya pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar berasal dari sektor pertanian ataupun perkebunan. Dari komoditas perkebunan, kelapa sawit adalah komoditas unggulan Indonesia, sekaligus menjadi salah satu yang memberikan kontribusi untuk devisa Indonesia karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Salah satu komoditas perkebunan Indonesia yang diminati oleh pasar internasional adalah kelapa sawit. Kelapa sawit yang diolah akan menghasilkan minyak sawit yang mentah, yang nantinya jika diolah lebih lanjut akan menghasilkan minyak goreng, sehingga keberadaan kelapa sawit yang stabil di pasar internasional dapat membantu kestabilan harga minyak goreng. Selain itu, kelapa sawit adalah salah satu komoditas yang paling berkontribusi pada peningkatan pendapatan asing di Indonesia. Hal ini karena Indonesia juga menjadi pemasok terbesar kedua di dunia untuk kelapa sawit. Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakil yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Hal ini sejalan dengan ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Utamanya tertuang pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mengingat dalam tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat kalimat memajukan kesejahteraan umum, berarti kesejahteraan rakyat dan kepentingan umum adalah di atas kesejahteraan dan kepentingan pribadi, khususnya wakil rakyat yang diberikan mandat sebagai pelaksana pemerintahan. Untuk menilai baik buruknya pemerintah dapat dilihat dari terpenuhinya prinsip good government, yang diantaranya ialah berpartisipasi masyarakat, transparansi, dan tegaknya supremasi hukum. Apabila prinsip tersebut telah terpenuhi, otomatis kesejahteraan umum dan kedaulatan rakyat akan benar-benar terwujud. Bulan Ramadan, stok minyak kita masih mengalami kelangkaan di pasar Marabaya. Harga pun masih melambung tinggi. Harga masuk rupiah ini menjadi Rp16.000 atau naik berkisar Rp3.000 dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Ketersediaan minyak goreng sangat dibutuhkan dalam kegiatan memasak oleh masyarakat pada setiap harinya. Dengan begitu, maka diperlukannya peningkatan produktivitas kelapa sawit sebagai bahan baku. Dengan kata lain, bahwa terlihat adanya keterkaitan antara ketersediaan kelapa sawit dengan ketersediaan minyak goreng yang terdistribusi di masyarakat. Minyak goreng mengalami kenaikan harga yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar 2 kali lipat dari harga semula Rp14.000 per liter. Tidak dipungkiri bahwa persoalan kelangkaan minyak goreng menjadi problematik hingga menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Berbagai macam cara dan penetapan kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk dapat menstabilkan harga minyak goreng sawit. Pada tanggal 10 Februari 2022 ditetapkan peraturan terkait keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia nomor 129 tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan di dalam negeri. Kebijakan ini mewajibkan produsen minyak sawit untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dalam negeri sebanyak 30% dari yang mulanya 20%. Serta penetapan harga minyak sawit sebesar Rp9.300 per liter sudah termasuk nilai PPN. Namun, pada tanggal 17 Maret 2022, pemerintah mencabut aturan DMO dan DPO, kemudian menggantinya dengan penaikan tarif pajak ekspor CPO, serta produk turunannya, tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK-05/2022. Selanjutnya, pada tanggal 1 Februari 2022, pemerintah menetapkan berlakunya harga eceran tertinggi berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022. Kemudian, pada 16 Maret 2022, pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang
tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng curah, yang pada salah satu pokok pembahasannya menetapkan HET minyak goreng curah sebesar 14.000 per liter atau 15.500 per kilogram. Ketetapan tersebut sekaligus mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit. Tujuan digantikan peraturan tersebut adalah untuk mengantisipasi penyalahgunaan serta salah sasaran terhadap subsidi minyak oleh pemerintah. Selain itu, bertujuan untuk mempersempit ruang oknum yang berusaha menimbun minyak goreng sawit dan melakukan ekspor ilegal. Kelangkaan minyak goreng menimbulkan kesulitan bagi para pelaku usaha dalam memperoleh pasokan minyak goreng. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya kenaikan harga minyak goreng di pasar domestik. Kelangkaan minyak goreng di Indonesia pada tahun 2022 melibatkan faktor-faktor kompleks seperti ketidakstabilan pasokan minyak kelapa sawit, fluktuasi harga bahan baku, kebijakan pemerintah, serta dugaan adanya praktik kartel oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kartel yang dimaksud adalah tindakan persekutuan antar pelaku usaha tertentu untuk mengendalikan produksi dan harga. Tindakan ini diduga melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Faktor-faktor ini secara bersama-sama dapat menyebabkan ketidakseimbangan supply and demand yang akhirnya mempengaruhi ketersediaan minyak goreng di pasar domestik. Adanya praktik kartel oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab jelas bertentangan dengan Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada amandemen keempat, yang mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Berdasarkan pasal tersebut, sudah seharusnya rakyat Indonesia merasakan kemanfaatan sumber daya alam yang tersedia. Sebagai perwujudan konsep kedaulatan rakyat, di mana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi negara, pemerintah sebagai wakil yang dipilih wajib memperhatikan kesejahteraan rakyat sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah sudah baik, hanya saja seharusnya pemerintah juga perlu mencabut kebijakan harga eceran tertinggi dari minyak goreng dan menaikkan pajak ekspor minyak goreng, serta pemerintah juga dapat melakukan sidak pasar dadakan guna tahu harga yang telah dipatokkan pada pasar-pasar tradisional agar tidak ada yang menjual dengan harga tinggi dengan alasan minyak-minyak yang kami jual merupakan stok lama. Pemerintah juga dapat melakukan penyelidikan di kota-kota mana saja nih yang menghadapi kelangkaan minyak goreng, serta pemerintah juga dapat melakukan operasi pasar, misalnya dengan melacak dari produsen mana saja yang harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum melakukan kebutuhan ekspor.